luar biasa. Tiap hari itu devotionnya luar biasa. Bener-bener udah kayak bikin ibadah sama diri sendiri. Sama diri sendiri, sama Tuhan gitu. Aku itu bener-bener aku tetap pelayanan, aku tetap ini itu, tapi nggak ada hatinya, tapi nggak ada tujuannya, nggak ada purpose-nya. Lu tuh harus tahu kalau kerja di sini tuh keren, gitu loh. Hai semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, Hosea Claudio. Dan hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol seru dengan narasumber yang sudah ada di studio kita pada kali ini. Dan langsung aja, sudah ada narasumber kita, Brenda Glenny. Saya Brenda. Yeay, hai. Ya, jadi Brenda ini adalah seorang mahasiswi yang telah lulus dari universitas. Udah bukan mahasiswi dong. Udah bukan mahasiswi lagi ya? Iya. Oke, jadi sekarang sebagai anak muda yang juga yang pasti melayani Tuhan gitu kan. Nah mungkin mau ngobrol nih ya sama Brenda ya. By the way Brenda ini juga adalah jemaat dari GKS Light to the Nations. Kamu memulai 2024 sebagai anak muda, sekarang umur berapa? 2000, kok umur 2000? Umur 23. Umur 23. Anak muda tuh punya resolusi gak sih biasanya? Harusnya sih punya kan ya. Kalau yang lebih tua, lebih senior kan kayaknya oh ya bisnisnya mau begini, ntar mau mulai begini itu segala macam. Nah kalau anak muda tuh umur 20-an tuh resolusinya tuh kalau ada nggak sih? pasti ada sih, masih ada ya? Anak-anak yang seangkatan aku tuh masih pada yang kayak resolusi gua tahun 2024 itu masih ada gitu. Jadi nggak cuman ngeflow aja gitu ya? Iya, tetap masih ada lah. Yang ya. ambisius ada, tapi ada yang just go with the flow juga ada. Oh gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Aku sebenarnya biasanya aku nggak terlalu suka sih nulis-nulis goalsnya ngapain aja gitu. Soalnya kayak kalau nggak ke-achieve gimana? Kan malu. Apalagi kalau di post di story gitu, goals gue tahun ini gini-gini. Aduh kan malu dong kalau nggak ke-achieve kan. Nah cuman tahun ini karena kayak nggak mau 366 hari loh kita nih. 366 tahun 2024 masa sia-sia gitu aja kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Jadinya aku tetap nulis goals aku, cuman ya buat aku aja gitu sendiri sebenarnya. Oh, gitu. Jadi cuma buat ditulis aja ya, bukan untuk di-share ya? Bukan. Oke. Biar aku dan Tuhan yang tahu. Dan tapi mungkin intinya ada ya? Kalau ditanya ya tahu juga. Ya ada. Apa tadi apa? Kalau tanya apa? Kalau kan tadinya aku bilang biar aku dan Tuhan doang yang tahu, tapi kalau ditanya orang jadi tahu. Jadi gitu banyak ya? yang tahu. Oke, jadi tapi ada lah ya yang kamu udah kamu buat ya. Ada. Untuk kamu mulai tahun 2024 ini gitu. Oke. Nah, sekarang aku pengen tahu deh, kamu punya nggak sih cerita tentang mungkin pengalaman rohani atau perjumpaan sama Tuhan yang ngebuat kamu tuh atau yang mungkin jadi apa ya, yang memorable lah buat kamu tuh bisa keinget terus gitu loh. Dimana kamu ngalamin Tuhan atau ngalamin perjumpaan sama Tuhan gitu, ada nggak? Sebenarnya pertanyaannya agak susah karena pertama-tama I was born Christian, dari kecil udah Kristen. Jadi waktu lahir gak ya, haleluya gitu. Haleluya Tuhan, bahasa roh gak ada. Ya gitu karena udah dulu Kristen, jadi kayak tahu Yesus tuh bukan yang hal yang baru lagi gitu loh. Jadi kalau ditanyain kayak, kan mungkin ada orang-orang yang bertobatnya tuh memang ada kejadian yang sangat memorable atau kayak gimana. Tapi aku sendiri kalau tanya tuh aku kayak gak inget apa ya gitu. Cuman aku tahu juga kayak ada momen-momen di hidupku tuh yang itu kayak milestone aku punya deeper connection and relationship sama Tuhan gitu loh. Aku nyadar kan aku juga dari dulu udah pelayanan tuh dari SMP, pelayanan segala macam. Awalnya sih memang cuman yang kayak ya kan disuruh udah dari kecil, dari lahir Kristen gitu ya. Udah maksudnya ikut gereja juga, bukan cuman Kristen KTP kan. Terus masa nggak pelayanan dan lain-lain. Ya aku mah ikut-ikut aja awalnya ya karena tahu lah orang-orangnya seru, kenal sama orang-orangnya gitu kan. Terus lama-lama ketemu nih di Starji gitu misalkan ya, di Starji tuh kayak kita sama-sama Starji punya. itu kayak ibadah youth ya di gereja ya? Iya, kita punya api sama-sama buat generasi. Terus udah dari kecil tuh belajar ikut aja tuh acara program-program gereja, puasa segala macam. Padahal walaupun belum tahu apa yang didoain juga, cuma udah ngikut-ngikut aja puasa gitu dari dulu. Terus habis itu belajar lah value-value kekristenan dari kecil, coba
apa sih buah sulung, terus pas masih SMP apa sih SMP nggak tahu sih uangnya apa, kayak misalkan cuma sekali-sekali. Kalau SMA mungkin lah ada dapet job atau apa. Oh terus SMP pernah juga kayak iseng-iseng jualan apa gitu, lupa di Jalanan Gelang atau apa, terus kayak oh tahu tentang value buah sulung, ya udah belajar ngasih itu kayak gitu-gitu dari kecil sebenarnya sering kayak gitu. Jadinya paling yang aku bisa inget-inget banget tuh ya itu pas yang di Starji misalkan kita punya teman-teman yang sama-sama berapa buat Tuhan, yang kita pelayanannya luar biasa gitu loh, yang bener-bener itu bahkan sama teman-temannya sampai sekarang masih temenan sih. Itu bener-bener yang kayak yang aku inget ya yang pertama gitu, kayak milestone pertama aku. Tapi setelah itu lama-lama juga jadinya sempat ada momen yang ya udah just go with the flow, itu yang kayak udah cuman ngejalanin rutinitas, ngejalanin tanggung jawab aja gitu. Terus habis itu udah kan udah lama lewat kayak gitu sampai akhirnya masa-masa COVID nih. Ini yang aku ingat-ingat aja. Di tengah-tengahnya aku tahu pasti banyak yang aku lupa. Tapi itu tuh perjumpaan-perjumpaan juga gitu loh sebenarnya. Cuman terus habis itu yang di pas COVID juga pernah COVID tuh aku bener-bener kayak itu milestone lagi, deeper connection lagi, terus benar-benar dapat banyak revelation, doa puasa, itu maksudnya itu segala macam. Pas lagi dalam kayak personal devotion kamu gitu. Iya kayak gitu, dari yang kayak kalau pas kita komsel ditanyain gimana devotionnya, ya jarang-jarang. Nah di situ tuh ada momen-momen di mana luar biasa, tiap hari itu devotionnya luar biasa, bener-bener udah kayak bikin ibadah sama diri sendiri, sama diri sendiri sama Tuhan gitu. Kayak ibadah gitu. Sendiri sama Tuhan. Iya gitu. Betul, iya gitu. Terus ya udah itu ada momen-momennya bener-bener berapi-api kan. Di situ pertama kali juga aku dapetin kalau callingku bukan calling yang gimana sih, cuman maksudnya aku nyadar Tuhan tuh naruh kalau aku tuh memang harus involve untuk bangun generasi itu, generasi ini maksudnya, generasi ini gitu. Terus ya udah, tapi di sepanjang COVID itu yang lupa sih itu 2020, 2021, 2022 ya itu udah hilang lagi. Dan bahkan itu sebenarnya itu di momen yang kayak zong banget, paling zong seumur hidup, sezong-zongnya, yang kayak bener-bener udah di rumah doang. Kalau ikut apa sih event gereja juga online, kayak nggak jelas lah, kayak nggak dapet real connection with the people juga sama orang-orang, teman-teman tuh nggak cuman hahaha pura-pura, nggak sih ya mau bilang pura-pura juga nggak, udah lupa ya guys. Ya gitu. Terus habis itu ya udah sampai akhirnya bener-bener di awal 2023 ini kemarin 2023 kemarin ya. Itu turning point yang terakhir, yang kemarin terakhir. Terus itu pas apa tuh momennya? Jadi intinya tuh setelah 2 tahun 2021 2022 itu tuh aku bener-bener yang nyari apa sih namanya, juga orang lagi bosan banget di rumah doang. Pasti kayak entah nyari purpose baru, goals baru. Kayak aku tuh bener-bener pengen banget yang kayak aduh gue apa ke luar negeri aja, apa gue ke Spanyol, kayak apa kayak cari sekolah bahasa segala, tapi gak ada duitnya. Pengen aja gitu loh. Terus pokoknya bener-bener yang cari plan gimana cara I can escape this life gitu loh. Bener-bener gitu cari cara gimana. Karena bosan gitu ya? Iya karena bosan, karena ngerasa ya banyak hal-hal lain nih, kayak di situ ada momen-momen yang kayak ada victim mentality-nya tuh parah banget di momen itu. Terus habis itu intinya di akhir 2022 turning point-nya ceritanya itu, jadi balik lagi karena aku nih born Christian, dari dulu aku tahu firman walaupun aku nggak hafal. Cuman aku tahu firman, jadi kayak aku nyadar kalau misalnya something is wrong tuh aku tahu gitu loh. Roh Kudus tuh ngomong ini tuh salah atau apa tuh aku tahu, karena aku tahu ya udah pernah denger firman puluhan tahun kan. Terus selain itu juga karena selama walaupun aku bosen walaupun udah ngerasa nggak jelas dalam hidup ini, aku tetap ke gereja, aku tetap pelayanan, aku tetap lain-lain, aku tetap ikut komsel segala macam, ikut home kan. So dalam momen-momen itu tuh aku tetap dijaga sama the right community itu. Aku tetap dalam community yang benar, aku benar-benar masih dijaga sama leader-leaderku. Jadi shout out to my leaders. Ya, terus ada tuh satu di belakang kamera tuh yang lagi nggak jelas. Ya. Nah ya, terus ya pokoknya intinya bahkan waktu itu tuh aku ingat ada satu pas kita komsel akhir 2022. Si Ko Agung ini tuh udah ngomong satu ayat yang aku juga udah lupa apa. Tapi intinya di situ kayak ngomongin
ceritanya tuh kayak pas kita udah meninggal, aku lupa banget. Pas kita udah meninggal tuh kayak Tuhan nanya kayak kamu siapa, intinya gitu, yang kayak Tuhan tuh kayak nggak kenal lu siapa, padahal nih orang nih selama ini tuh melayani Tuhan dan lain-lain, which is itu tuh bener-bener aku tetap pelayanan, aku tetap ini itu, tapi nggak ada hatinya, tapi nggak ada tujuannya, nggak ada purpose-nya itu. Terus di ayat itu sebenarnya itu juga kayak nggak tahu lupa deh lagi ngomongin apa sesuai tema gereja kan, karena home kan kita bahas hari Minggunya apa. Nah, tapi di situ aku dapetin buat aku personal kayak gitu. Berapa lama ngerenungin ayat itu sampai akhirnya aku nyadar, gue nggak bisa kayak gini lagi gitu. Terus ya udah deh, akhirnya di situ mulai ngobrol sama mentor, home leader, terus leader lain gitu kan. Terus akhirnya ya udah di awal-awal 2023 itu aku ada sekitar 2 bulanan sabbatical leave yang kayak off dulu pelayanan, riset lagi ulang. Walaupun kalau ditanya ngapain aku juga nggak inget jujur ya. Aku bener-bener nggak inget aku sebenarnya ngapain di situ. Cuman start dari situ things get better gitu. Bener-bener semuanya sedikit-sedikit mulai semakin membaik. Di situ juga nggak lama setelah itu ada RGLM, Raising Generation for the Last Movement conference kita tahun kemarin. 2023. Iya 2023. Terus di situ belajar banyak hal. Nah, ya untungnya di situ tuh kayak udah ke-refresh gitu kan, hati dan pikiran, jadi cara pandang semua bener-bener ke-refresh tuh. Nggak ada tuh yang kayak sakit hati pas yang kayak merasa dimanfaatkan pelayanan atau apalah orang-orang yang biasa nggak aku yang dulu aku rasakan gitu. Lu pernah merasa dimanfaatkan? Bukan manfaatin sih, lebih ke kayak udah lupa apa yang aku rasain. Aku udah lupa. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya dia di RJLM itu bener-bener enggak, dulu itu tuh aku ingat aku ngerasa semuanya aku yang ngerjain sendirian, which is true, but ya itu kan hatinya nggak bener. Cuman ya posisi sekarang balik lagi pas di RJLM itu bener-bener belajar banyak, kayak belajar gimana caranya bisa go with the flow sama Roh Kudus dan lain-lain. Di situ dapat vision baru, dapat purpose baru dan semacamnya. Itu di RJLM, intinya itu ceritanya di 2023 itu awal-awal turning point sampai totalitasnya tuh bener-bener pas bulan Juli itu kita ada beberapa dari kita yang ke HOGC di Singapura kan. Ya. Itu benar-benar belajar banyak, luar biasa. Ya, pokoknya benar-benar pulang dari situ benar-benar totalitas. Itu juga berarti salah satu momentumnya juga di acara di Heart of God. Iya, di conference yang di sana itu kayak gitu. Oke. Nah, kalau gitu aku pengen tahu nih, sekarang setelah kamu ngalamin turning point itu, sekarang kamu udah punya satu reason yang lebih jelas. Kenapa sih kamu melayani Tuhan? Bisa nggak kamu explain yang kamu alamin? Kenapa sih aku melayani Tuhan? Sebenarnya itu lagi yang jadi masalah orang-orang. Orang-orang lain. Aku yang sebelumnya kayak pelayanannya sama. Sekarang sama dulu pelayanan masih sama. Cuman bedanya ya kayak hatinya gitu loh. Jadi dari hati. Dari hati. Iya, benar-benar yang paling penting dan paling utama itu dari hati. Semuanya harus start from the heart. Jadi kalau dulu nggak dari hati ya? Dari pikiran. Mungkin awalnya dari hati. Cuman itu nggak dijaga. Lama-lama jadinya iya mencong gitu ya. Betul banget. Lama-lama udah nggak tahu udah hilang kemana gitu. Awalnya hati, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi tanggung jawab. Nah itu kan yang memang sering kali juga mungkin terjadi di luar sana gitu. Di gereja-gereja lain, di pelayan-pelayan yang lain kayak gitu kan. Makanya yang paling penting ya yang aku temuin yang bikin beda banget ya itu hatinya gitu loh. Kemarin masih penuh dengan semua amarah dan lain-lain lah. Cuman kali ini aku benar-benar nyadar aku ngerjain ini amanah ya. Kemarin amarah, sekarang amanah. Puji Tuhan. Nah ya terus intinya tuh dengan hati yang benar, dengan posisi hati yang benar. Sekarang kamu udah lebih ngerti kali ya, maksudnya siapa Tuhan dalam diri kamu gitu. Betul. Terus juga yang paling penting juga aku tuh tahu aku pelayanan ini buat Tuhan gitu loh. Kayak bukan buat orang, bukan buat siapapun yang ada di dunia ini. Aku tuh pelayanan buat Tuhan gitu. Jadinya ya kayak gak akan ada alasan yang masuk akal yang bisa aku jadiin excuse dalam pelayanan aku kalau aku tahu aku ngerjain buat Tuhan gitu. Iya, wow, keren banget. Dahsyat nih. Nah, sekarang ini kan kamu
setelah beberapa kali ngobrol-ngobrol dengan leader juga ya, mungkin juga dengan pastor, dan finally kamu kan kayak decide untuk yaudah deh aku sekarang mau coba part time di gereja gitu kan. Ya kan tadinya tuh kamu kan di sekuler, udah kerja juga kan berapa kali di beberapa tempat pekerjaan gitu. Nah terus sampai akhirnya kamu decide kamu quit dari semuanya, ya kan, sempat juga waktu itu lagi jobless gitu kan. Dan akhirnya kayak kamu akhirnya dapat satu kerinduan, akhirnya ya udah deh mau coba untuk bisa melayani Tuhan lebih waktunya lebih full lah istilahnya gitu. Nah boleh cerita nggak itu gimana gitu, maksudnya apa yang mulai muncul dalam hati kamu, dalam pikiran kamu untuk kamu akhirnya mau memutuskan untuk aku mau melayani Tuhan ya, walaupun mungkin istilahnya kan kamu bisa lebih berkarir di luar dan sebagainya gitu, saat ini. Iya, jadi itu balik lagi ke yang pulang dari conference yang di Singapura itu, House of God Church. Intinya di situ tuh ada satu sesi yang ngebahas soal golds and diamonds, pokoknya orang-orang yang paling pinter itu, the brightest itu seharusnya belongs to the house of God. Wow. Nah di situ itu momen-momen juga sebenarnya memang pas di kerjaan aku yang lama itu udah mulai di akhir-akhir term gitu. Jadinya di situ pas aku denger itu aku ngerasa kayak apakah ini waktunya, apakah ini tandanya gitu kan. Terus habis itu tapi nggak cuma yang kayak apakah doang, tapi di situ aku kayak notice gitu dari dalam sharing yang dikasih sesi itu, aku notice kalau banyak banget orang-orang nganggep kayak full time tuh apa sih gitu. Bahkan aku sendiri dari dulu yang kayak nggak pernah kepikiran gitu loh, kayak orang-orang kan kita temenannya ya orang-orang gereja juga. Jadi pasti bercandanya kayak ntar lu full time. Di situ ya udah itu cuma sekedar bercandaan gitu loh, nggak pernah kepikiran sama sekali itu bisa beneran terjadi gitu, beneran jadi full time atau part time atau kerja di gereja gitu loh. Bener-bener nggak kepikiran sama sekali. Terus ya udah selama ini aku tahu full time dan part time, aku sendiri pun ngerasain kayak ya aku nggak ada bayangin sih sebenarnya. Ada some point bahkan aku ngerasa apa sih full time, apakah itu selame itu gitu loh, kayak nggak ada seru-serunya, kayak nggak ada hype yang dunia tawarkan gitu loh, seakan-akan kayak gitu loh. Terus habis itu sampai akhirnya aku denger sesi itu, di situ aku nggak kayak iya juga woy, ini kan ngerjainnya kan buat rumah Tuhan gitu loh, yang literally 24/7 kan, 9 to 5 nya misalnya 9 to 5 nya itu ya buat Tuhan gitu di situ kan. Terus ya udah jadinya karena memang di momen dan waktu yang pas, waktu itu udah end of the term yang dikerjain sebelumnya. Terus habis itu pas di HOGC juga dapat itu, terus aku jadinya dapat burdenku nih bukan sekedar kayak aku mau bantu rumah Tuhan gitu loh. Sebenarnya burden aku sendiri itu lebih ke aku harus bisa mempromosikan kalau orang-orang yang brightest, orang-orang the golds and the diamonds itu harusnya belongs to the house of God itu. Burden aku sebenarnya tuh kesana gitu loh, kayak lu tuh harus tahu kalau kerja di sini tuh keren gitu loh. Kayak gitu, intinya burden aku tuh kesana gitu. Aku mau anak-anak muda, orang-orang luar sana, karena kasusnya tuh banyak banget sebenarnya, bahkan mereka nggak tahu. Mungkin karena non-Christian kali ya. Mereka tuh nggak tahu kalau full time atau part time atau kerja di gereja tuh exist. Kayak gitu mungkin ya, karena mungkin karena non-Christiannya, tapi memang banyak beberapa temen gue yang kayak mikirnya sekarang tuh aku nggak ada kerjaan. Orang tuh mikirnya sekarang nggak ada kerjaan, padahal aku kerja di sini guys. Nanti gitu, jangan maksudnya ya itu dia ya. Akhirnya maksudnya itu ya terbukti gitu loh kalau kayak ini tuh belum terekspos, yang ada orang-orang benar-benar nggak tahu sama sekali, atau orang yang punya image kayak apa sih kerja full time gitu loh, apa sih nggak jelas kayak apalah. Tapi aku juga pernah bagus lah gitu. Ditanya nama teman gitu kan, ya memang non Christian sih. Kayak lu ngapain sih di gereja, katanya. Emang kayak cuma bikin warta katanya. Pikir kayak cuma bikin warta, ketik-ketik apa sih namanya, renungan-renungan buat jemaat gitu kan. Terus kayak apa sih, kayak nggak seru banget gitu kayak kerjaannya, kayak mungkin cuma sekedar ya gitulah yang hubungannya sama rohani doang gitu. Kan mungkin mereka nggak ngerti sih. Tapi memang untuk beberapa gereja-gereja sih ya, maksudnya aku sih dengan tadi kamu sharing bener banget gitu, bahwa yang terbaik itu justru harus menjadi bagian dari rumah Tuhan gitu. Karena biasanya tuh kalau orang-orang tuh, Pastor Lego juga pernah bilang, biasanya anaknya yang paling bodoh,
yang sekolahnya nggak pinter, udah sekolah suruh STT kan, terus kelar STT suruh kerja di gereja gitu istilahnya. Ya walaupun aku percaya nggak ada orang yang bodoh, cuma maksudnya kayak pemikirannya tuh kayak bukan yang terbaik yang dikasih gitu loh. Atau mungkin malah yang sebaliknya yang dikasih orang-orang yang udah tua, ya nggak sih? Ya kan, kalau beberapa gereja-gereja yang lebih kuno gitu kan kayak yang full time-nya kan kayak om-om, tante gitu, kayak yang udah mungkin 40-50 tahun tuh yang bikin itu adalah bikin renungan apa segala macam. Kalau untuk gereja-gereja yang mungkin yang lebih konvensional ya. Tapi memang benar sih, setuju banget bahwa yang terbaik itu harus ada dalam rumah Tuhan. Jadi kenapa ya? Maksudnya gini loh, aku sih setuju banget. Kadang-kadang ada orang yang mikir gini, karena gue pinter, gue yang terbaik, jadi kayak gue harus dapat income itu atau imbalan harus mahal gitu loh. Mungkin itu ya kadang-kadang ngebuat beberapa orang-orang tuh jadi ngerasa bahwa kayak no future kayak gitu kali. Ya nggak sih, kayak no future, kayak nggak ada jenjang karir gitu. Kalau di luar tuh kesannya kan kayak wah nanti kamu jadi ini director, manager gitu kan, terus kayak nanti kamu bisa dapat bonus ke sini ke sana dan sebagainya. Gitu. Itu dia gitu yang mereka kejar kan berarti fame, betul. Career, ya itu hal-hal yang seharusnya bukan kita kejar sebagai orang Kristen kan, anak bener. Tuhan. Ya Setuju gitu. banget sih. Jadi buat anak-anak muda di sana yang nonton di podcast kita kali ini, ayo, Brenda sudah mempromosikan. Kalian boleh langsung mencari gereja masing-masing. Kalau siapa tahu ada gereja yang mungkin lagi perlu orang-orang terbaik ya kan. Ya itulah saatnya, aku rasa saatnya memang untuk generasi muda tuh involve sih ya. Iya. Untuk pekerjaan Tuhan. Betul. Menurut kamu nih, gimana sih caranya supaya, kalau tadi kamu bilang kamu dapat sebuah revelation kan karena ikut yang di conference itu bahwa harusnya tuh yang golds and diamonds itu harus dalam rumah Tuhan gitu. Nah, gimana nih menurut kamu, atau mungkin kamu udah pernah merenungkan itu, supaya anak-anak muda ini bisa punya satu kerinduan untuk mungkin seperti kamu gitu loh. Udah mulai dapat revelation atau dapat satu apa ya, desire gitu loh untuk mau ada dalam rumah Tuhan gitu. Gimana menurut kamu? Kalau di part akunya tentu saja untuk mengekspos ini semua. Kan itu burden aku ya untuk mengekspos ini semua. Kalau di part aku caranya aku harus mengekspos ini semua. Cuma tapi di sisi lain yang bikin alasan aku bisa benar-benar masuk kan karena aku punya hatinya gitu loh. Beneran ada burdennya di aku sendiri, ada hatinya. Jadi kalaupun aku bisa mengekspos ini semua gitu, kalau mereka nggak dapat hatinya, nggak, emang Tuhan nggak maksudnya kalau dia nggak minta itu atau misalkan memang nggak ada di hatinya itu ya mereka juga nggak akan melakukan action itu gitu loh untuk masuk gitu. Oke, jadi harus ada bagian dari mereka untuk minta sama Tuhan juga untuk hatinya mau gitu ya, mau untuk ikut atau mau punya satu ya, karena kan tadi yang kamu bilang kalau anak-anak muda umumnya adalah pengen mengejar sesuatu yang tujuannya untuk kepentingan kita. Betul. Which is ya sorry to say emang benar-benar kalau kita mau kayak gitu ya nggak bisa di gereja lah. Artinya kan di gereja ini kan emang sacrifice ya kan, pelayanan, memberi diri dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya memang baik lagi kalau udah tujuannya ya entah itu uang, karir, gengsi dan sebagainya, kayak ya forget it lah untuk di gereja. Betul ya. Memang benar-benar harus start dari dalam, kayak kan? harus ada perubahan mindset gitu loh. Kalau yang kita kejar tuh bukan hal gitu-gituan gitu loh, bukan hal-hal duniawi seperti itu gitu. Once kita tahu, kita punya visi kalau kita tuh yang kita kejar itu adalah Tuhan dan cara-cara Tuhan, kayaknya untuk jadi full time atau part time it's not, gak susah lagi gitu loh. Kayak dari secara kemauan ya itu gak akan susah lagi gitu. Karena kita tahu, kayak aku sendiri waktu itu tuh benar-benar yang kayak kalau misalkan goals aku adalah mengejar callingku dalam Tuhan gitu kan, calling dalam Tuhan. Aku bahkan bisa ngeliatnya yang kayak, loh kalau gitu berarti emang jadi kerja di gereja itu adalah jalan yang paling obvious gitu loh, kayak yang emang benar-benar environmentnya benar, emang bisa mendukung calling aku itu ya gitu. Jadinya maksudnya emang benar-benar harus start dari yang di dalam, yang ini atau nggak yang ini gitu. Dua-duanya sih. Dan mungkin satu hal lagi kalau aku lihat adalah bagaimana juga setiap pemimpin gereja juga harus mulai terbuka sih ya. Maksudnya ya praise God kalau misalnya kayak contoh di gereja kita kan di sini di GKS Leto Donations, memang para pemimpin ya, gembala, wakil gembala gereja memberi kesempatan gitu loh buat yang lebih muda-muda tuh untuk bisa
involve, bisa join dalam pelayanan di gereja dan bahkan memegang bagian-bagian yang cukup penting gitu kan. Dan kalau di beberapa gereja lain mungkin aku nggak judge, tapi mungkin masih ada yang istilahnya cukup masih oldies gitulah, bahwa oh ya harus umurnya yang lebih sekian, kayak anak muda ingusan nggak ngerti apa-apa, nggak bisa, nggak istilahnya tidak diberikan panggung atau nggak kasih kesempatan untuk platform untuk bisa lebih memberikan hidupnya untuk lebih bisa mulai melayani sejak kecil gitu kan. Padahal kalau kita lihat di Alkitab tuh rata-rata tuh ceritanya dari kecil. Yesus dari umur 12 tahun, terus Samuel ya kan, terus Daud dari masih kecil banget udah suka nyembah Tuhan, melayani Tuhan gitu. Walaupun mungkin Daud nggak di gereja ya, nggak di Bait Allah, tapi kalau kayak Samuel gitu kan udah langsung didedikasikan di Bait Allah dari masih kecil gitu. Jadi memang harusnya aku lihat sih emang sebagai pemimpin gereja kita harus mulai yang terbuka gitu kan. Jadi one day kalau kamu udah jadi pemimpin gereja mungkin nanti yang lebih diberi kesempatan lebihnya harus membuka kesempatan buat yang lebih junior lagi gitu kan. Betul. Untuk kita bisa mengangkat mereka karena kalau udah tua tuh susah sih memang. Sebenarnya lebih baik itu kalau sejak muda sih. Ya kan kalau udah tua tuh kan kayak kita udah terlalu lama terlena dengan kenyamanan dunia gitu, terus disuruh meninggalkan semua. Itu akan lebih susah. Itu kayak lebih susah gitu kan. Kalau sekarang kan masih agak-agak kere ya udah lah ya. Iya, nothing tulus. Nothing tulus ya kan. Totalitas langsung. Betul. Nah mungkin for the last, kamu punya nggak satu message yang kamu mau sampaikan buat siapapun yang menyaksikan program ini, khususnya mungkin buat mereka yang anak-anak muda gitu ya, yang dengar podcast kita, dan mungkin kamu bisa memberikan sebuah encouragement untuk terlibat lebih lagi dalam rumah Tuhan. Silakan. Ya paling aku sih balik lagi ke yang tadi, kalau kita sebagai anak Tuhan itu tuh gak seharusnya kan ngejar hal-hal yang duniawi yang kayak gitu, misalkan career atau uang atau apalah. Justru guys, kalian tuh harus tahu kalau kalian ngerjain yang dalam rumah Tuhan dulu, itu semua tuh akan terpenuhi gitu loh. Itu tuh adalah, itu gak perlu kalian kejar, itu hal yang akan kalian dapetin, itu akibat dari sebab yang kalian kerjain di sini gitu loh, di dalam rumah Tuhannya itu gitu loh. Jadinya dari sekarang belajarlah untuk punya value-value yang benar sesuai dengan the Bible, sesuai dengan firman. Kalau yang perlu kalian kejar tuh bukan hal kayak gitu, kalian harus cuman perlu cari Tuhan, dan ya udah semuanya akan ditambahkan gitu. Kayak gitu. Jadinya kalau aku sih sebenarnya nggak specifically, karena kan mungkin ada orang yang nggak banyak, pasti banyak orang juga yang memang callingnya ya di luar sana gitu loh, nggak di marketplace, nggak harus di dalam gereja juga. Cuman maksudnya kalau kita bahkan nggak membuka possibility itu sendiri dalam pemikiran kita juga, kita kan nggak akan tahu gitu loh kalau kita nggak mau kasih kesempatan. Ya, jadinya anyways mau kalian dimanapun itu, yang penting ya itu ya, kalian harus punya value yang kalian kejar tuh Tuhan, bukan dunia gitu. Wah, gitu. Golden sekali. Golden sekali. Tapi ini benar-benar terakhir banget ya. Gimana kalau menurut kamu nih, kalau misalnya ada orang-orang yang decide untuk mau seperti kita gitu ya, melayani Tuhan gitu, tapi mungkin ada lingkungan di sekitarnya yang kayak, jadi sebenarnya bukan dari merekanya nih, tapi kayak lingkungannya yang kayak kurang mendukung gitu loh. Entah mungkin orang tua, entah itu mungkin dari pergaulannya mereka kayak lu ngapain sih, terus atau mungkin dari pasangan ya, artinya mungkin pacarnya atau calon istrinya atau calon suaminya gitu. Nah kalau menurut kamu, kalau ada halangan-halangan kayak gitu tuh kita mesti gimana sih? Sebenarnya ya itu kemungkinan besar terjadi ya. Most of us itu terjadi ke kita. Tapi yang paling penting itu, kalau waktu itu yang aku dapetin tuh, mungkin kalau di banyak orang tuh kayak bingung kan, kayak kenapa sih, kayak misalkan kesannya buat mereka kayak nggak ada tujuan, kayak nggak ada, tadi bilang nggak ada jenjang karir, kayak lu nggak akan bisa mencukupi kehidupan dengan dari situ gitu loh kan. Cuman yang waktu itu aku dapetin tuh lebih ke I'm not gonna change my principle, my values untuk rasa aman yang kalian pikirin gitu. Aku nggak akan ngubah value hidup aku, apa yang aku dapetin dari Tuhan, untuk ya udah supaya kalian ngerasa tenang gitu, kalian ngerasa oh kayaknya perusahaan ini oke nih atau kayak gitu loh, yang ya rasa tenang itu loh kan, karena rasa aman yang mereka pikir itu kan pasti hal-hal duniawi gitu loh, yang kayak gitu, yang kayak
kalau kerjanya di perusahaan ini pasti bagus nih 10 tahun 15 tahun anak lu aman lah udah dapet rumah dapet mobil kayak gitu kan yang dipikirin. Nah sedangkan yang aku pikirin kan aku tahu gitu loh I'm doing this for God gitu, jadinya semuanya tuh pasti aman gitu loh buat aku, walaupun aku nggak bisa ngelihat, walaupun itu tidak tertulis secara apa di perusahaan, di gereja atau apa segala macam, cuman aku tahu itu gitu, dan aku punya value dan prinsipal itu. Jadi ya gitu, balik lagi, I'm not gonna change my principle and values for the sake of your safety gitu, rasa aman dan nyamannya kalian gitu, orang-orang sekitar ya. Cuman di sisi lain ya kita tetap harus face it with wisdom gitu, menghadapi itu dengan hikmat ya. Iya. Iya, tapi paling enggak maksudnya aku dapat poin dari kamu adalah bagaimana kita juga harus punya satu prinsip yang yakin gitu loh, kitanya sendiri harus yakin gitu loh. Iya. Karena kalau enggak ya goncangan kayak kemarin misalnya lagi COVID gitu kan, banyak orang yang mulai goncang gitu kan ya, oh ternyata begini, ternyata begitu, baik yang di gereja maupun juga mungkin yang di sekuler gitu. Tapi kalau misalnya kita punya satu kepastian, aku rasa emang itu akan ngebuat kita juga karena yang menjalankan kita gitu kan ya. Jadi kita sendiri yang juga harus punya satu keyakinan untuk kita melakukan apa yang juga udah Tuhan kasih ke dalam hati kita. Yeah. Oke, thank you banget Brenda buat sharingnya, dan aku percaya ini menjadi berkat buat kita semua, buat teman-teman yang menyaksikan program ini. Dan melalui program ini kita mau sama-sama share bahwa inilah saatnya di hari-hari terakhir ini perlu bangkit generasi yang benar-benar mau memberikan hidupnya yang terbaik untuk Tuhan. Jadi it's not about our kesenangan kita, keuntungan kita, tapi it's about the kingdom of God. Oke, sampai jumpa minggu depan. Saya Osa Claudio pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.